Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur, pada hari ini, Kamis 25 Mei 2023, di hari ke-7 Novena Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bersyukurlah kita yang mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Saya hendak mengajak kita semua untuk merenungkan perkataan Yesus hari ini. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Perkataan ini adalah perkataan yang maknanya kekal. Bagaimanapun cara membacanya, dibolak-balik sesuka hati pun, kita tetap tidak dapat menyangkal kasih Tuhan kita Yesus Kristus dalam hidup kita. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat yang diutus Bapa di surga, yang mewartakan kebenaran dan sukacita menuju keselamatan kekal, yang adalah firman Allah yang hidup menjadi manusia, maka kita pun beroleh kemuliaan Tuhan. Yesus dalam kodratnya sebagai manusia telah mendoakan kita. Yesus dalam kodratnya sebagai Allah akan selalu menyertai kita. Inilah janji Kristus Yesus yang kekal, melekat dalam hidup kita orang-orang yang percaya kepadanya. Semoga dapat menjadi refleksi bagi kita. Apakah kita tergerak oleh kasih Yesus yang menjaga, melindungi kita, memohonkan kasih Bapa tercurah untuk kita, sehingga kita mau bukan sekedar dikasihi dan dimuliakan, melainkan turut ambil bagian dalam karya keselamatan, melalui sikap dan semangat pewartaan serta pelayanan. Kita dapat memulai dari hal-hal sederhana
melalui tekun dalam doa bersama, membaca kitab suci bagi anggota keluarga, aktif dalam kegiatan lingkungan, aktif dalam pelayanan dan kegiatan sosial, dan seluruh aspek hidup yang menghadirkan kasih Allah, serta menyampaikan kabar sukacita yang adalah Injil melalui beragam kesempatan. Karena ketika kita menerima Roh Kudus yang dicurahkan Allah dalam diri kita, sesungguhnya kita dimampukan untuk berkata-kata, menyampaikan kebenaran akan Yesus Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus mendoakan kita dan mengharapkan apa yang terbaik terjadi pada diri kita. Maka kita pun diundang untuk peduli dengan hidup kita dan senantiasa berusaha agar hidup kita bermanfaat bagi sesama demi kemuliaan Tuhan. Kita juga diundang untuk meneladan Yesus sebagaimana kita juga peduli dengan semua yang dipercayakan kepada kita. Seperti Tuhan Yesus yang senantiasa mengarahkan hati dan pikirannya demi keselamatan kita, bahkan Ia berjanji membimbing kita dengan Roh Penolong, yakni Roh Kudus. Maka marilah kita jalani kehidupan ini dengan meneladan Tuhan Yesus yang selalu peduli kepada kita, anak-anak terang yang telah ditebus dan bukan lagi milik dunia, melainkan milik Allah Bapa di surga. Bayangkanlah Allah yang mengajak kita masuk dan hidup dalam kesatuan kasih-Nya. Bagaimana kita berani mewartakan kasih dan kebenaran melalui keterbukaan hati kita untuk mengenal dan dikenal oleh Allah melalui sesama di sekitar kita. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk rendah hati menerima kasih-Mu dengan semakin berani, terbuka, mengenal, dan dikenal oleh sesama di sekitarku. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita belajar menghayati kasih Allah melalui kesempatan berbagi dengan sesama di sekitar kita. Tuhan memberkati.